Bab 21, Hukum di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Sebagai pewaris sah keluarga Wei Yi tentu saja tahu persis di mana letak pavilion Dongyuan. Tanpa butuh petunjuk, ia langsung melangkah ke sana. Dan baru saja kakinya menginjak ambang pintu pavilion, suara debat yang sengit dari dalam langsung menyambutnya. Menurutku, Wei Wu adalah pilihan terbaik untuk menjadi pewaris keluarga. Dia paling tua, karakternya paling stabil dan dewasa. Jelas, dia paling layak. Salah besar, tetua agung. Yang paling cocok jelas Wei Hong. Wei Wu memang tua, tapi cara berpikirnya terlalu kaku. Tidak pandai menyesuaikan diri. Sedangkan Wei Hong, ia pandai berbicara, kuat di medan laga, juga disukai banyak orang. Keluarga Wei butuh pewaris yang didukung banyak pihak. Hai MPH! Kalau menurutku, Wei Yuan lah kandidat terbaik. Dalam hal bakat kultivasi, siapa bisa menandinginya? Wei Wu dan Wei Hong satu masih di tingkat 9, satu lagi baru 8. Tapi Wei Yuan sudah mencapai tingkat 10 Wuxi. Dia pasti jet yang pertama menembus ke tingkat Wuxi. Masa pewaris bukan dia? Ketiga nama yang disebut itu Wei Wu, Wei Hong, dan Wei Yuan adalah anak-anak dari 3 tetua utama keluarga Wei, sekaligus kandidat terkuat untuk menjadi penerus tahta keluarga. Meskipun ketiga tetua itu secara lahiriah bekerja sama, begitu pembahasan beralih ke urusan suksesi, pertikaian langsung memanas. Pavilion Dongyuan yang megah kini tak ubahnya seperti pasar tradisional yang megah. Suara teriakan dan debat para tetua dan sesepuh keluarga berhamburan ke segala arah. Di kursi utama, Wei Tianyang ketua keluarga sekaligus ayah Wei Yi hanya bisa memijit pelipisnya dengan wajah lelah. Ketua keluarga, bagaimana menurutmu? Siapa yang paling cocok? Seseorang akhirnya bertanya, lalu diikuti yang lain. Betul, ketua. Siapa yang menurutmu paling layak jadi pewaris keluarga Wei? Semua mata langsung tertuju pada Wei Tianyang. Sebagai salah satu ahli terkuat di dinasti Chu, sekaligus figur utama yang memegang tongkat kekuasaan keluarga, pendapat Wei Tianyang memiliki bobot yang sangat berat. Bahkan ketiga tetua pun tak bisa melawannya secara langsung. Kalau bukan karena Wei Yi dulu dianggap tak punya harapan karena urat spiritualnya rusak, tak satu pun dari mereka yang berani mempertanyakan hak putranya sebagai pewaris. Maka ketika pertanyaan itu dilontarkan, 3 tetua dan ketiga putra mereka langsung memandang penuh harap ke arah Wei Tianyang. Ini. Wei Tianyang membuka mulut, tapi sulit berkata-kata. Kalau harus memilih, tentu saja ia lebih ingin putranya sendiri yang mewarisi keluarga. Tapi, putranya. Baru saja pikiran itu berkelebat, suara lantang dan percaya diri membelah suasana. Hah? Untuk apa repot memilih? Pewaris keluarga Wei jelas hanya ada satu orang yang paling cocok. Dan orang itu adalah aku. Suara tersebut langsung membuat seisi ruangan hening seketika. Siapa itu? Siapa anak kurang ajar yang bicara sembarangan? Teriakan geram pun meletup. Namun ketika semua orang menoleh dan melihat siapa yang masuk ke pavilion dengan langkah tegas itu, ekspresi mereka langsung berubah. Wei Yi. Ya, dia datang. Dan datang di saat yang sangat tepat, saat semua orang tengah mendiskusikan siapa yang pantas menjadi pewaris keluarga. Kehadirannya jelas bukan kebetulan. Bahkan kalimat pembukanya sudah menggambarkan isi hatinya dengan jelas. Beberapa sesepuh keluarga saling melirik penuh curiga. Tak sedikit dari mereka langsung menoleh ke arah Wei Tianyang. Apakah ini semua skenario diam-diam dari ketua keluarga? Namun Wei Tianyang tetap diam. Ekspresinya datar, nyaris tak menunjukkan emosi. Wei, kau datang ke sini mau apa? Wei Yuan yang termuda di antara ketiga kandidat dan paling mudah terpancing langsung berdiri dan bertanya dengan nada tajam. Betul, kau sebaiknya tetap berada di akademi. Mengapa kembali dan mencampur urusan seperti ini? Aku bicara begini karena aku kakakmu, dan ini demi kebaikanmu. Ujar Wei Wu dengan suara berat, mencoba terdengar bijak.
Sementara itu, Wei Hong tak mengucapkan apapun, hanya menatap penuh penghinaan. Sikapnya seolah berkata, "Kau? Siapa kau berani masuk ke sini?" Wei Yi tidak menjawab mereka. Ia hanya berdiri dengan tegak, membusungkan dadanya penuh percaya diri. Wei Tianyang akhirnya berdehem pelan, lalu membuka suara. "Wei, kau kembali, ada keperluan apa?" Dengan suara lantang dan tegas, tanpa sedikit pun rasa ragu, Wei menjawab. "Ayah, saya kembali untuk mempertahankan posisi saya sebagai pewaris sah keluarga Wei. Dan saya percaya, hanya saya yang layak menjadi penerus keluarga ini." Plak. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam. Semua orang tercengang. Beberapa bahkan tersedak tawa. Apa dia sedang bercermin pagi ini? Berani sekali memuji diri sendiri seperti itu. Beberapa dari mereka tertawa lebar. Sewajah ketiga pesaing utama langsung berubah masam. Rasa jijik, marah, dan bingung bercampur menjadi satu. Para tetua saling berpandangan, masing-masing menyembunyikan perasaan tidak tenang di balik senyum tipis mereka. Tapi satu hal kini jelas. Wei Yi bukan lagi bocah tak berguna yang mereka kenal dulu. Ucapan dan keberanian Wei Yi yang luar biasa membuat para tetua keluarga Wei, terutama tiga tetua besar, mulai merasa cemas. Mereka tahu betul bahwa kembalinya Wei Yi bukanlah kebetulan. Dilihat dari sikapnya yang begitu mantap, sangat mungkin semua ini merupakan rencana diam-diam dari Wei Tianyang sendiri. Kalau sebelumnya hanya tiga keluarga saling berebut, sekarang, bila Wei Yi ikut terlibat, maka situasi akan jadi jauh lebih rumit dari yang mereka perkirakan. Tetua pertama pun perlahan berdiri, ekspresinya sedikit rumit saat ia memandang ke arah Wei Yi. "Wei Yi, aku ini menyaksikan sendiri bagaimana kau tumbuh besar. Sejujurnya, aku juga berharap kau mampu mengemban tanggung jawab besar ini. Tapi sayangnya, keadaan tak memungkinkan. Kau dilahirkan dengan urat spiritual yang terputus. Tidak bisa berkultivasi, bagaimana mungkin kau bisa mengemban beban besar menjadi penerus keluarga Wei? Ini bukan lelucon." Kalimatnya terdengar seperti nasihat, namun maknanya jelas, menolak dan mencoret Wei Yi dari kandidat. Tetua kedua bahkan bicara lebih tajam. "Benar, kau sudah dicabut dari posisi sebagai penerus keluarga. Aku tahu, ini mungkin menyakitkan bagimu. Tapi keluarga Wei bukan milik satu orang. Kami butuh penerus yang layak. Jadi jangan membuat keributan, jangan memaksakan diri." Tak lama, beberapa sesepuh dan petinggi lain pun ikut bersuara. Semua dengan nada sopan, tapi jelas bernada pengusiran. Mereka menganggap Wei Yi tak layak dan sebaiknya menyerah saja. Namun, Wei Tianyang mengangkat tangannya pelan. Dalam sekejap, seluruh ruangan kembali sunyi. Bahkan tiga tetua besar pun tidak berani bicara setelah isyarat itu. Wei Tianyang menatap anaknya dan akhirnya bertanya. "Wei Yi, apa yang sebenarnya kau inginkan?" Wei Yi mengangkat kepalanya. Pandangannya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berkata mantap. "Ayah, aku tak ingin bicara panjang. Menurutku, tidak perlu ada perdebatan tentang siapa yang pantas menjadi penerus. Bukankah tetua pertama sendiri yang dulu sering bilang, di dunia ini, hanya kekuatan yang jadi hukum tertinggi? Kalau begitu, kenapa harus banyak ngomong? Kita adakan saja duel. Siapa menang, dialah yang layak duduk di posisi itu. Kalau tak punya keberanian untuk bertarung, lalu untuk apa diangkat jadi pewaris keluarga? Keluarga Wei tak butuh orang pengecut." Kata-katanya tajam dan keras, seperti cambuk yang memukul wajah semua lawannya. Wajah Wei Hu, Wei Hong, dan Wei Yuan langsung menegang. Urat-urat di dahi Wei Yuan sampai menyembul. Wei Yi benar-benar menantang mereka bertiga di depan seluruh keluarga. Seolah-olah mereka hanyalah tiga batu loncatan yang bisa disingkirkan kapan saja. "Bagus!" seru Wei Yuan sambil berdiri, matanya menyala-nyala karena amarah. "Memang benar, yang kuatlah yang layak memimpin. Kalau kau ingin duel, aku terima tantanganmu.
Wu dan Wei Hong yang tadinya masih ingin menjaga citra pun kini tak bisa mengelak. Kalau mereka diam, maka mereka akan dianggap pengecut. Harga diri mereka sebagai calon pewaris akan runtuh di mata para tetua. Dengan berat hati, mereka pun ikut berdiri dan menyatakan, "Kami pun setuju. Duel menentukan segalanya." Tetua pertama akhirnya berdiri. Tatapannya pada Wei Yi kini lebih serius. "Baik. Kalau kalian semua sepakat, maka kita akan menyelesaikannya lewat duel. Namun ada syarat, dilarang menggunakan pil, senjata luar, atau bantuan pihak luar. Hanya kekuatan pribadi yang dihitung. Kalian akan bertarung 1 lawan 1, kemudian hasilnya akan dibandingkan." Namun, Wei Yi hanya tersenyum santai. "Kenapa repot-repot? Kalau mereka bertiga ingin merebut posisi pewaris dari tanganku, maka aku akan hadapi ketiganya sekaligus. Jika mereka berhasil mengalahkanku, aku akan mengundurkan diri secara sukarela. Tapi kalau mereka bertiga bahkan tidak mampu mengalahkanku saat bersama-sama, masih perlu diperdebatkan siapa yang pantas jadi pewaris." Wah! Seluruh aula heboh seketika. Gemetar. Tercengang. Bingung. Wei Yi benar-benar ingin melawan 3 orang sekaligus. Dan bukan 3 orang sembarangan, ketiganya adalah petarung kelas atas di keluarga Wei, dengan tingkat kultivasi minimal di level 8 atau 9. Tapi Wei Yi tetap menantang mereka semua, seorang diri, tanpa sedikit pun keraguan. Para tetua tertegun. Ketiga kandidat terpukul. Bahkan Wei Tianyang sendiri terbelalak penuh keterkejutan. "Bagaimana?" Wei Yi kembali bersuara. Suaranya dingin dan menusuk. "Ingin rebut posisiku sebagai penerus? Silakan. Aku beri kalian kesempatan. Tapi, kalian tidak akan bilang, kalian bertiga takut menghadapi 1 orang, kan?" Provokasinya menusuk langsung ke harga diri mereka. Wajah Wei Wu memerah, rahangnya mengeras. "Baik. Kalau itu yang kau inginkan, maka kami akan mengabulkannya," ujar ketiganya serempak dengan nada penuh kemarahan. Duel pewaris pun akhirnya tak bisa dielakkan. Siapakah yang akan berdiri sebagai pewaris sah keluarga Wei? Apakah keberanian Wei Yi didasari kekuatan nyata, atau hanya arogansi kosong? Bab 22, 1 lawan 3. Di tengah halaman utama milik keluarga Wei, tepatnya di arena latihan besar yang biasanya hanya digunakan untuk duel penting, hari ini dipadati oleh lautan manusia.